Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ahmad Raffi Derajat. Kali ini kita akan melanjutkan part kedua menggambar menggunakan AutoCAD. Setelah sebelumnya kita belajar settingan awal dan bagaimana menggunakan tools di AutoCAD, selanjutnya kita mulai mengaplikasikannya pada pembuatan denah. Pada tugas sebelumnya, kita diminta untuk menggambar secara manual objek denah, potongan, dan tampak bangunan rumah tinggal tipe 40 ini. Secara umum, menggambar dua dimensi di software AutoCAD merupakan proses memindahkan suatu bidang objek manual ke dalam skema gambar computerized, di mana drafter harus menggambarkan denah ini, kemudian kita proyeksikan ke atas menggunakan X-line, dilakukan proyeksi sehingga dibuat potongan melintang, kemudian diproyeksikan secara horizontal dan vertikal. Kemudian terciptalah gambar potongan membujur. Kemudian dilanjutkan proyeksinya untuk membuat gambar tampak atau fasad, baik tampak depan, tampak samping, sesuai yang dibutuhkan. Setelah selesai menggambar denah, potongan, dan tampak, selanjutnya di dalam menggambar AutoCAD kita diminta untuk mendetailkan suatu objek yang kita butuhkan untuk keperluan pendetailan. Detail-detail yang dibutuhkan di AutoCAD diantaranya ada detail fondasi, kemudian detail kusen, selanjutnya detail kuda-kuda, dan bisa jadi adalah detail fasad. Setelah menggambar detail, kemudian kita biasanya diminta untuk mempresentasikan gambar kita dalam bentuk objek 3 dimensi yang telah dirender. Kemudian untuk latihan kita dalam membuat project menggunakan AutoCAD, kita akan modifikasi denah yang pernah kita buat ini agar sesuai dengan standar. Kemudian kita juga akan lakukan modifikasi penambahan ukuran yang lain, di antaranya adalah penambahan ukuran lahan. Kemudian kita akan menghilangkan talang dalam di sini agar teman-teman nanti dalam membuat potongan lebih terchallenge dan lebih menantang. Pada gambar yang sebelah kiri, ini adalah project terdahulu kita. Kemudian kita akan modifikasinya menjadi gambar yang di sebelah kanan, di mana terdapat beberapa penambahan ukuran agar sesuai standar. Kamar tidur depan yang kecil ini, pintunya terbentur dengan pintu ruang tamu. Kemudian akan kita sesuaikan agar sesuai standar. Di sini ukurannya menjadi 3x3, kemudian teras menjadi 1,5x3, kemudian dapur adalah ukurannya 3x2 di sini, kemudian kamar mandi adalah 2x1,5. Kemudian di sekelilingnya kita tambahkan lahan sehingga ukurannya menjadi seperti gambar di samping. Bagi teman-teman, di sini tertulis denah tipe 40. Bagaimana kita mengeceknya? Cara mengecek luasan bangunan kita atau mengecek tipe bangunan kita adalah dengan mengetik AA Enter, atau kita mengecek dengan area. Klik di sini, kemudian klik di bangunan yang teratapi. Kemudian menjadi bidang yang tertutup, kita klik enter. Di sini tertulis areanya adalah 37,5779 meter persegi. Namun teras di sini belum terhitung, kemudian kita hitung. Kita area lagi. Kemudian kita enter, adalah 4,1334. Kemudian untuk teras perhitungannya adalah setengah dari luas teras itu sendiri, di mana tadi luas teras adalah 4,1334 dibagi 2 adalah 2,07, kemudian ditambahkan dengan area bangunan utama yaitu 37,5779, atau kurang lebih jumlahnya adalah 39,65 meter persegi. Atau jika dibulatkan tipenya menjadi tipe 40. Kemudian bagaimana mengecek tipe baru kita, yaitu sama, yaitu area AA Enter. Klik di as bangunan kita. Kemudian yang warna ungu ini adalah teras depan. Luas bangunan utama adalah 43,5 meter persegi. Kemudian kita lakukan pengecekan terhadap luas teras.
adalah 4,5 meter persegi atau dibagi 2 adalah 2,25 ditambah dengan 43,5 sama dengan 45,75 atau jika kita bulatkan menjadi tipe 46. Cara lain untuk menghitung luasan suatu ruang adalah dengan melakukan hatch pada bidang tertutup suatu ruang. Setelah kita lakukan hatch seperti ini, kemudian ruang yang kita tuju kita klik, kemudian kita ketik LI atau list, kemudian enter. Artinya ruang yang saya ketik tadi ini ukuran 3x3, luasnya adalah 9. Setelah kita tahu bangunan di sini dengan tipe 46, kemudian lahan kita di sini adalah 12x11. Setelah kita mengetahui tipe bangunan yang akan kita gambar nanti yaitu tipe 46, kemudian luas tanahnya adalah 12x11 meter. Luasnya adalah 132 meter. Harapannya dengan adanya bangunan yang dikelilingi oleh taman seperti ini, artinya hujan yang jatuh pada permukaan atap kita tidak dialirkan melalui talang dalam di sini, melainkan jatuh ke lahan kita di RTH di sekitar rumah ini. Nah, selanjutnya kita akan buat bagaimana cara menggambar denah menggunakan AutoCAD sesuai dengan grid yang sudah kita bicarakan di sini. Oke teman-teman, ibarat kata kita mau pergi dari Borobudur ke Jakarta, itu bisa melalui dari jalur darat, jalur laut maupun jalur udara. Nah, sama di video kali ini kita akan share bagaimana cara membuat denah, baik itu cara lambat, cara biasa maupun cara cerdas dalam membuat project di AutoCAD. Nah, pertama langkah cepatnya adalah kita pastikan dulu unitnya dalam satuan settingan milimeter. Caranya adalah dengan ketik UN enter. Kemudian pastikan di sini satuannya adalah milimeter. Oke. Nah, yang kedua teman-teman adalah membuat kumpulan layer yang dibutuhkan dalam project AutoCAD. Caranya adalah dengan ketik LA enter. Kemudian akan muncul kotak dialog Layer Properties Manager. Cara pertama yaitu klik ini, New Layer atau ALTN. Kita buat as. Pastikan on. Kemudian freeze juga on. Karena kalau kalian klik freeze-nya, nanti layer as ini tidak terprint dengan baik. Kemudian ketebalan garisnya kita setting dengan ketebalan 0,15 dengan warna merah. Kemudian jenis garisnya adalah, nah di sini belum nampak teman-teman. Teman-teman bisa klik load ini. Klik di satu, kemudian Ctrl A, kemudian OK. Untuk layer as, di sini adalah layer center. Nah, center line ini kalian bisa klik, kemudian OK. Kemudian buat layer lain yaitu arsiran. Nah, layer ini bisa kalian tambahkan sesuai dengan yang kalian butuhkan. Oke, layer arsiran misalkan dengan ketebalan 0,05. Jenis garisnya kembalikan ke settingan awal yaitu continuous. Oke, kita buat garis lain yaitu dinding luar. Nah, teman-teman dalam mengetikkan jenis name layer ini tidak perlu komplit ya, bisa dilu atau dinda, itu terserah kalian. Yang penting kalian bisa memahami apa arti layer itu. Oke, untuk dinding luar saya buat di sini warnanya coklat seperti warna bata dengan ketebalan garis 0,3 sama ketika kita menggambar manual menggunakan Rapido. Kemudian dinding dalam. Warna ini bebas sesuai selera kalian, jadi tidak harus warna sesuai dengan yang saya kehendaki ini. Karena saya sudah terbiasa dengan settingan ini dan saya sudah nyaman, maka saya gunakan ini. Selanjutnya layer kayu. Kemudian kusen. Untuk rename F2. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir dengan adanya warna-warna yang berbeda di sini. Biasanya ketika kita mengeprint menggunakan AutoCAD itu di-printnya adalah hitam putih. Jadi warna-warna ini digunakan untuk membantu kita dalam membedakan suatu objek layer. Kemudian tag. Kemudian layer potongan. Layer potongan biasanya digunakan adalah dash dot. Oke, dengan ketebalan garis yaitu 0,35. Nah, ini beberapa layer awal yang bisa kita tambahkan nanti ketika kita menggambar dan kita butuhkan layer baru, kita bisa tambahkan sambil berjalannya gambar. Nah, teman-teman, ketiga yaitu membuat block editor. Jika di metode BIM, misalkan menggunakan software Revit, penggunaan blok ini kurang lebih sama ketika kita menyiapkan properties di family. Nah, yang kita buat antara lain misalkan di sini adalah kolom praktis. Kita bekerja di layer kolom. Kemudian kita ketikkan rektangular, REC, klik 1. Kemudian kita ketikkan 150,
kali 150. Nah, jadi kotakan kolom praktis ukuran 15 kali 15 cm. Kemudian kita heads, kemudian enter. Kita pilih di sini solid, kemudian enter. Nah, di sini jadi kolom praktis dengan ukuran 150 kali 150. Nah, ini objek ini masih terpisah antara kotakan di luar dan heads di dalam. Kemudian kita masukkan ke dalam block editor. Caranya kita blok begini, kemudian kita ketikkan B enter. Nah, kita ketikkan kolom praktis atau disingkat dengan KP. Kemudian kita pick point asnya. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah masuk dalam blok editor di kolom praktis. Kemudian kita close saja. Ketika kita klik objek ini, maka semua objek yang pernah kita buat tadi akan menjadi satu. Kemudian kita buat kolom praktis yang detail. REC enter, kemudian shift add 150 kali 150. Enter. Sama, hanya saja kalau ini yang di sebelah kiri ini itu adalah kolom praktis yang kita gunakan untuk di denah. Teman-teman bisa gunakan yang di kiri atau yang nanti yang di kanan ini. Kalau yang di kanan ini nanti kita akan gambarkan bagaimana bentuk penulangannya yang ada di sana. Teman-teman bisa gunakan bebas sama, nanti bisa kita bandingkan ketika kita plot ukuran 1:100 itu biasanya kita hanya gunakan kolom praktis yang gini. Namun ketika teman-teman membutuhkan gambar yang lebih detail, nanti bisa gunakan gambar yang sebelah kanan. Oke, kita offset limit betonnya yaitu 15. Kemudian kita offset, kita masukkan bagel misalkan diameter 8 mili. Kita offset 4. Kemudian kita buat tulangan pokoknya yaitu dengan diameter 12 mili, maka kita masukkan jari-jarinya adalah 6. Kemudian kita masukkan di sini. Kita move. Namun dalam membuat bagel biasanya ada lengkungan di sini. Maka kita bisa buat dengan fillet. Radius masukkan yaitu 6. Nah, maka akan mengikuti jari-jari dari lingkaran itu. Kita lakukan di objek yang lain, kita fillet. F enter tadi ya. Kemudian bisa kita kopikan ke objek yang lain dengan mirror. MI enter, klik di tengah, kemudian oke. Kemudian kita blok lagi, kita lakukan mirror. Cari midpoint yang segitiga, arahkan ke kanan atau ke kiri sama, kemudian klik oke. Nah, di sini radiusnya sudah ada yang di dalam. Kita buat radius yang di luar. Nah, kemudian karena bagel ini kita tadi arahkan menggunakan diameter 8, kita masukkan radiusnya dengan diameter 8. Kita fillet radius 8. Maka gambarnya akan lebih proporsional. Nah, di dalam SNI, bagel peraturannya harus terdapat tekuan ke dalam sebagai pengikat tulangan pokok. Kita buat line. Kemudian kita masukkan sudut yaitu 135. Oke, kita masukkan panjangnya kurang lebih 1,5 sampai 2 cm. Kita bisa masukkan 1,5 cm. Oke, kita offset 6 supaya mengikat di tulangan pokok. Kemudian diameter bagel tadi adalah 8 mili, maka kita masukkan 4. Oke, begini. Ya, jadi offset yang di sini adalah 4 karena ketebalan diameter 8. Kemudian ini adalah jaraknya 6 mili karena ini diameter tulangan pokoknya adalah 12 mili. Kemudian kita line. Kita tutup objeknya. Oke, kemudian ada beberapa garis yang tidak kita butuh. Kita bisa lakukan trimming. TR enter. Begini. Kemudian ini juga tidak terpakai, bisa kita trim. Kemudian ini kita butuhkan, kita teruskan ke sini. Kita lakukan extend, EX enter. Klik di sini. Kemudian garis ini tidak kita butuhkan, kita trim. Maka jadilah bagel dengan bentuk yang tertutup. Selanjutnya kita lakukan heads, H enter. Kita pilih di sini yaitu Archon. Ini. Kemudian kita klik di sini, kalanya kita kecilkan begini, kita oke. Kemudian kita heads yang dalam. Oke. Nah, di sini layer yang kita gunakan masih sama, kita masukkan layer yang arsiran. Nah, kemudian kita rubah yang hijau di dalam ini menjadi layer besi. Kita blok objeknya.
Nah, jika seperti ini kasusnya, teman-teman bisa mengurangi seleksinya dengan menekan tombol shift di keyboard. Oke, kemudian kita masukkan ke layer besi. Kemudian kita lakukan block editor lagi, sama dengan ini. Kita blok semuanya, ketikkan B enter. Kita tuliskan kolom detail atau saya singkat KD. Kemudian pick point di tengah sini. Kemudian kalau teman-teman tidak menghendaki open in block editor, kita uncheck list, kemudian oke. Kemudian kita buat block editor yang lain, kita akan membuat dinding. Sebelumnya saya akan share di sini bagaimana cara membuat dinding dengan berbagai cara. Teman-teman bisa pilih akan menggunakan cara yang mana. Yang pertama, cara yang lambat. Oke, kita buat dinding misalkan di sini dengan dinding 100 cm atau 1000 mili. Kemudian kita offset ketebalan dindingnya yaitu 15 cm. Kemudian dinding baru dengan panjang 100 cm juga atau 1000 mili. Kita offset 150 untuk ketebalan dindingnya. Begini. Kemudian kita tutup. Misalkan kita buat objek dinding siku gini. Ini sudah jadi dinding. Kemudian ujung di sini kita hatch untuk pembuatan kolom. Oke, ini kita masukkan ke solid dan layernya adalah layer kolom. Kemudian kita lakukan hatching. Kita klik di sini dan klik di sini. Kita pilih ANSI 32 dengan jarak kita besarkan di sini adalah 20. Nah, umumnya dengan panjang dinding 1 meter itu biasanya terdapat 3 sampai 4 arsiran ANSI 32. 1 2 3. 1 2 3 hampir 4-nya. Ini sudah betul. Kita enter. Kemudian arsiran ini kita masukkan ke layer arsiran. Gini. Nah, ini sudah jadi dinding dengan cara yang lambat. Kemudian kita tampilkan ketebalan garisnya dengan mengklik ini, line weight on-nya, maka akan nampak ketebalan garisnya. Ini adalah membuat dinding cara yang lambat. Kemudian kita buat dinding cara yang menengah gitu teman-teman. Caranya dengan mengklik multi-line, enter, kita masukkan justifikasinya, J enter. Kita masukkan 0. 0 itu kalau teman-teman ingin menarik garis dari tengah, jika top di sebelah kiri dan bottom di sebelah kanan. Kita masukkan jika kita akan berjalan membuat dinding itu menggunakan justification 0. Kemudian scale-nya kita masukkan 150. Enter. Oke, kita buat bidang yang sama di sini dengan objek 1 meteran. Klik di sini 1000. Kemudian di sini 1000. Enter. Di sini jadi objek multi-line. Jika kita klik di sini, maka garis ini terselection semua. Kemudian kita tutup di sini ya untuk melakukan hatching, karena hatching kalau tidak tertutup tidak bisa. Kemudian bisa kita copy objek ini untuk membuat kolom praktis di sini. Kemudian kita lakukan hatch. Klik di sini dan klik di sini. Kemudian kita masukkan ke layer ini. Ini adalah cara yang biasa. Cara biasa kedua juga bisa kita dengan melakukan multi-line style. Caranya adalah ML style. Enter. Kemudian teman-teman tambahkan di sini stylenya, misalkan D15 continuous. Nah, teman-teman di sini bisa tambahkan ini jumlah garisnya mau seberapa banyak. Misalkan di sini ini adanya 2 dinding luar saja. Teman-teman bisa tambahkan di sini dinding dalam. Ada garis lagi di dalamnya itu bisa. Oke, kita masukkan di sini. Offsetnya adalah 7,5. Karena ketebalan garisnya adalah 15 cm, jadi di sini masukkannya adalah 75. Kemudian di sini offsetnya adalah minus 75 atau 7,5 cm. Kemudian kita klik line ini start dan end supaya tertutup. Kemudian kita oke. Nanti objeknya akan tertutup seperti ini. Ada garis tertutup. Kita buat cara yang sama, multi line, justification-nya 0, kemudian scale-nya kita rubah. Karena tadi sudah kita masukkan scale di multi-line style, scale-nya adalah 1, kemudian style-nya ST, enter, kita ketikkan style-nya yang apa yang sudah kita buat nama layernya tadi. Nama layer style-nya adalah D15. Kemudian enter. Oke, kita buat di sini objek yang sama di sampingnya. Klik di sini, maka yang jalan adalah melalui 0 atau di as-nya. Kemudian kita masukkan di sini 1000. Kita belok ke kanan 1000. Nah, jadi objek dinding dengan bentuk atau cara multi-line style pengembangan dari cara kedua. Kemudian kita lakukan hatching. Kemudian kita match properties untuk arsirannya. Nah, kekurangan dari metode ini adalah ketika teman-teman ingin memanjangkan objek, misalkan harus sampai sini gitu kan.
kalian harus melakukan extend dulu. Gitu ya. Kemudian ini kalian hapus. Kemudian ini di hatch ulang. Nah, tentu cara ini akan memakan waktu yang lama ketika teman-teman harus mengedit atau menggeser dinding yang harus disesuaikan. Kemudian cara cepatnya adalah dengan menggunakan block editor dinding. Nah, caranya dengan cara menggunakan rektangular supaya bisa kita tarik-tarik REC gitu ya. Kita shift di sini, shift add, kita masukkan panjangnya dulu yaitu 1000, kemudian kita kunci dengan koma, kemudian 150. Ini jadi dinding horizontal, kemudian kita offset untuk dinding dalamnya. 15 adalah plesterannya. Ini adalah masukkan ke layer dinding dalam. Kemudian kita stretch ke sini dan stretch ke sini. Kemudian kita hatch. Di sini pilih yang ANSI 32 ya teman-teman. Oke, enter. Kita masukkan ke layer yang sama dengan ini. Bisa menggunakan match properties atau masukkan manual. Ini adalah sudah jadi objek dinding. Lalu kita bisa tarik-tarik ini dengan cara mengeblok semuanya. Teman-teman bisa tarik di sini. Oke, ini adalah cara cerdas 1. Kemudian cara cerdas kedua. Kemudian kelemahan cara cerdas pertama apa gitu ya teman-teman. Teman-teman harus menseleksi semua. Ketika ini objek ini tidak ikut kita terseleksi gitu, kita stretching ke kanan, ada objek yang tidak tertarik. Nah, ini tentu membutuhkan ketelitian dalam kita melakukan blocking. Kemudian kita selesaikan cara cerdas ini agar tuntas. Kita lakukan block editor teman-teman. Kita copy dulu. Ini untuk nanti membuat objek yang vertikal, dinding vertikal. Oke, kita block editor dulu. Kita block, B enter. Kemudian kita masukkan dinding horizontal. Kita singkat saja, DH enter. Kemudian kita pick point di tengah. Kemudian kita checklist di sini, open in block editor. Oke. Nah, kita lakukan parametrik teman-teman. Parametrik klik di sini, kemudian linear. Oke, klik di tengah sini. Kemudian klik di tengah yang ujung kanan, kita tarik ke bawah untuk menentukan parameter distance. Setelah parameter kita buat, teman-teman lakukan action untuk parameter ini. Kita stretch, klik parameter distance-nya, kemudian klik objek ini, yang segitiga node segitiga ini, kemudian kita blok, kemudian kita blok lagi, 2 kalinya, kemudian kita enter. Kemudian kita lakukan action lagi di action ini. Kita lakukan stretch, klik parameternya. Karena yang di sebelah kanan sudah, kita lakukan yang di sebelah kiri karena di sini masih ada tanda seru. Kita klik di sini. Kita blok dulu objek yang akan kita stretch. Kemudian objek mana saja yang ke stretch. Kemudian ketik enter. Nah, jadi sudah tanda serunya sudah hilang. Kemudian kita close. Lalu save. Nah, ketika teman-teman akan tarik-tarik objek ini, hanya mengeklik satu objek di tengah ini, maka akan mengikuti garisnya teman-teman. Dengan catatan teman-teman harus membuat as dulu, as gridnya dulu. Itu. Misalkan akan membuat garis, di sini saya buat as dulu ya, dengan panjang 2 meter. Ini masukkan layer as teman-teman. Kemudian kita tarik di sini. Nah, kita tinggal tarik saja, sudah jadi dinding dengan parameter dan heads yang sama. Ini adalah block editor untuk dinding yang horizontal. Kebanyakan teman-teman yang lain itu menggambar menggunakan block editor ini digunakan untuk objek horizontal dan vertikal. Akhirnya bagaimana? Kita coba lihat teman-teman ya. Akhirnya ketika kita akan membuat objek ini yang horizontal begitu, kita rotate. Kemudian kita masukkan di sini. Dan kita masukkan kolom praktisnya. Nah, di sini ada kesalahan teman-teman. Arsirannya berbeda orientasinya, ada yang ke kiri, ada yang kanan. Nah, yang betul arsiran itu adalah arsiran dari kanan ke kiri begini ya teman-teman. Sudut 45 derajatnya begini, bukan begini. Artinya yang vertikal ini salah. Nah, caranya kita lakukan block editor lagi untuk objek dinding yang vertikal. Nah, ini sudah jadi objek yang bisa kita tarik-tarik teman-teman. Kita tarik ke sini misalkan dengan panjang 1500, objek hashnya juga akan ikut tertarik. Nah, ini adalah cara cerdas teman-teman. Jadi teman-teman ketika membutuhkan dinding akan dipanjangkan atau dipendekkan, teman-teman tinggal tarik-tarik saja. Ini adalah cara cerdas. Teman-teman bisa tentukan
mana yang akan digunakan untuk membuat dinding. Nah, saya sarankan menggunakan yang cara cerdas teman-teman ya. Nah, teman-teman setelah kita membuat block editor untuk dinding, kita buat block editor untuk pintu dan jendela. Oke, kita masuk ke layer kusen, kita buat kusennya dulu, REC, Shift Add dengan dimensi 60 kali 120. Kemudian ini jadi kusen untuk satu objek. Nah, beberapa tukang kayu ada istilah namanya openingan. Openingan itu artinya adalah jarak dari dalam ke dalam. Kita buat openingan dulu di sini dengan dimensi openingan adalah 90 cm ya, atau 900. Ini jadi daun pintu sementara. Kemudian kita mirror. Kemudian kita tarik ke kanan ke kiri untuk sekonengan 1 cm atau 10 mm. Kemudian, nah objek kusen ini kita harus hapus garis yang ini. Dari sini sampai sini kita hapus. Teman-teman bisa melakukan trimming, boleh. Atau bisa melakukan dengan bondari. Oke, lalu objek yang ini kita hapus. Oke, saya lebih senang menggunakan bondari karena kita tidak perlu melakukan trimming. Nah, objek ini akan jadi objek yang kemudian kita rotate untuk arah bukaannya. Kemudian di sini ada garis melengkung, harusnya itu adalah arah orientasi bukaan. Di sini belum terdapat garis putus-putus. Kita tambahkan layernya, LA enter. Teman-teman bisa tuliskan di sini putus-putus boleh. Oke, kita buat circle. Klik di sini dan di sini karena openingannya dari sini sampai ke situ. Kemudian objek yang tidak terpakai kita lakukan trimming. TR enter. Oke, begini teman-teman. Kita besarkan skalanya, terlalu besar. Nah, sudah proporsional. Kemudian kita lakukan block editor. Kita blok B enter, atau sebelumnya kita copy dulu karena nanti kita butuhkan untuk menggambar objek yang pintu kamar yaitu 80 cm. Kita blok B enter, pintu 90. Kemudian kita tentukan pick point-nya. Di sini sudah jadi satu objek. Kemudian teman-teman membuat lagi objek pintu dengan bukaan 80 atau openingan 80. Pintu sudah jadi objek yang pintu 90 dan pintu 80. Pintu 90 biasanya digunakan untuk ruang tamu, kemudian pintu 80 digunakan untuk pintu kamar. Oke, kita akan buat jendela dengan openingan 60 cm kali 3 cm. Oke, begini. Kemudian kita mirror. Kemudian kita stretch ke kiri dan ke kanan. Artinya jendela ini memiliki openingan 60 dan daun jendelanya adalah 62 karena di sini 1 cm dan di sini 1 cm. Ini kita harus mengidentifikasi mana ram dan mana kaca. Kemudian kita buat garis bantu dengan X-line bisa, teman-teman. Kemudian kita offset. Ram itu adalah 10 cm. Kita mirror. Nah, maka ram itu adalah yang di bagian kiri dan kanan. Sedangkan yang di tengah-tengah sini terdapat kaca. Oke, cara membuat kaca. Selanjutnya kita trim, kemudian kita buat objek kacanya, teman-teman. Klik di sini. Kemudian ini adalah 42 ya, 42, maka kita masukkan 420 kali 5 mili. Oke, kita masukkan ke layar kaca. Kita move, cari tengah. Kemudian kita tarik ke sini 1 cm. Kemudian kita harus melakukan trimming lagi di sini. Teman-teman tidak perlu melakukan trimming, bisa lakukan bondari lagi, BO enter. Kemudian enter. Kemudian objek yang di sini kita hapus dan kita bisa lakukan mirroring di sini. Teman-teman juga bisa membuat kusen jendela lain. Kita ini buat blok dulu dengan kode J1. Lalu pick point-nya bebas teman-teman dimanapun. Kemudian oke. Kemudian kita akan buat jendela dengan 2 bukaan jendela.
Oke, setelah sebelumnya kita membuat block editor untuk kolom, kemudian dinding, pintu dan jendela, kita bisa mengecek block editor yang telah kita buat pada menu blok ini. Selanjutnya kita buat block editor lagi untuk room text. Oke, sebelumnya kita buat dulu text style-nya. Klik di sini yang annotate. Kemudian di sini ada, kita klik di sini. Teman-teman buat new. Kemudian style ini buat T1. Oke. Kemudian font yang kita gunakan adalah Arial Naluro. Kemudian kita, selanjutnya setelah text style kita buat, teman-teman ketikkan T enter, kemudian ketikkan room-nya, ruangnya, kemudian beri skala si middle center, kemudian kita close. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita lakukan block editor untuk teks ini. Caranya diklik, kemudian B enter, kita berikan nama att room atau ATR. Kita pick point, terserah di mana, klik di sini, kemudian kita oke. Nah, ini sudah jadi block editor untuk teks. Selanjutnya kita buat atribut definition-nya. Caranya dengan ref edit, klik, kemudian pilih block editornya. Kemudian kita lihat ciri-ciri ketika ref edit dan atribut definition kita akan bisa digunakan, yaitu objek lain di sini warnanya menjadi samar-samar. Kemudian kita buat atribut definition, tagnya di sini room, from-nya ruang, text style-nya sudah kita pilih T1, text height-nya yaitu 250, middle center. Kita klik OK. Kemudian kita buat lagi att definition-nya untuk finish floor level. Finish floor level adalah ketinggian finishing setiap komponen yang akan kita buat. Misalkan FFL untuk lantai, FFL untuk balok dan sebagainya. Nah, ini kita buat juga finish floor levelnya middle center. Kemudian text height-nya untuk finish floor level ini lebih kecil dari text room-nya. Nah, begini. Kemudian kita rapikan atribut definition kita. Kita move di sini, kita rapikan supaya benar-benar tepat di tengah. Kemudian yang tidak kita gunakan bisa kita hapus. Kita close atribut ini dengan ref close, enter, kemudian kita save. Lalu oke. Lalu untuk mengeluarkannya bagaimana? Kita klik insert ini, lalu kita cari di sini yang ATR. Di sini kita klik di sini R, ruang, misalkan di sini adalah ruang tamu. Kemudian FFL-nya adalah kita buat plus minus 0.00. Caranya %P 0.00. Oke. Ya, jadi di sini atribut definition untuk room tag dengan cara block editor sudah jadi. Kemudian untuk membuat yang lain bagaimana? Teman-teman bisa klik lagi di sini, lalu klik ini, atau dengan cara ini di copy. Kemudian kita edit bisa dengan double klik. Kita beri nama di sini ruang keluarga. Ruang keluarga dengan finish floor level di sini plus minus 00 begini. Oke, selanjutnya adalah kode gambar atau nama gambar. Kode gambar atau nama gambar itu berbeda dengan room tag ini. Nama gambar itu posisinya biasanya ada di bawah gambar objek yang pernah kita buat. Misalkan denah, kemudian bawahnya diberi nama denah lantai 1, denah lantai 2 dan sebagainya. Kemudian setiap perusahaan atau setiap instansi itu pasti punya style yang berbeda-beda. Misalkan style yang sering saya gunakan adalah style ini. Simbol ini sudah sering saya gunakan. Jadi kalau teman-teman melihat ada simbol seperti ini, berarti itu yang menggambar adalah saya atau dengan tim saya yang menggambar. Gitu. Nah, teman-teman bisa membuat simbol sendiri di sini, kemudian dikombinasikan dengan nama dan skala. Oke. Selanjutnya kita mulai di sini, kita buat atribut definition sama seperti pembuatan di room tag tadi. Untuk bagian di sini kita tidak lakukan editor, kita diamkan saja. Kita buat di sini keterangannya saja. T enter, kemudian kita block. Kemudian kita masuk di style T1, kemudian kita buat di sini misalkan denah ruang. Kemudian teksnya kita besarkan 300. Justification-nya adalah middle center. Kemudian kita close. Nah, begini. Oke. Kemudian kita lakukan block editor untuk objek ini. Caranya adalah dengan kita klik teksnya, kemudian B enter. Kemudian kita beri nama attribute name atau ATN. Kita pick point, terserah di mana tempatnya. Klik di sini misalkan, kita oke. Kemudian kita edit lagi dengan ref edit, kita oke. Objek lain akan tersamarkan. Kemudian kita buat atribut definition-nya. Kita beri tagnya adalah name. Kemudian prompt-nya adalah gambar.
Kemudian di sini justification-nya kita gunakan middle center dengan text height-nya adalah 300. Kemudian kita oke, klik di sini. Kita hapus objek ini. Kita move di tempat yang baru. Kita tarik ke atas. Oke, kita buat lagi atribut definition kedua yaitu skala. Misalkan di sini adalah scale, di sini adalah skala. Justification-nya adalah middle center dengan text-nya lebih kecil dari name gambarnya. Kemudian kita oke. Scale. Kemudian kita pindahkan supaya letaknya lebih rapi. Oke. Kalau sudah, kita ref close. Enter, kita save. Oke. Kemudian kita panggil atribut name tadi, klik di tengah sini, kita beri nama denah ruang, kemudian skalanya adalah skala 1:100 misalkan, kita oke. Ya, jadi begini. Nah, kemudian ini teman-teman simpan ini, nanti tinggal teman-teman copy ke objek yang lain, klik begini, kita double klik. Misalkan di sini kita buat potongan melintang atau potongan AA. Kemudian skalanya sama, kita oke. Nah, langsung jadi. Kemudian kita buat contohnya di sini lagi. Kemudian kita buat yang lain, contohnya tampak. Misalkan kita tinggal double klik, kemudian di sini kita ganti tampak depan. Tampak depan. Oke. Nah, teman-teman tidak harus gambar sama ya, karena ini merupakan identitas tiap instansi atau tiap yang menggambar beda-beda. Nah, teman-teman tidak perlu serumit ini. Teman-teman cukup membuat dengan seperti ini pun juga boleh-boleh saja. Gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita save. Selanjutnya, setelah beberapa properties awal kita sudah buat, yang keempat kita adalah membuat grid dan orientasi as bangunan. Karena video part kedua ini sudah hampir 40 menit, maka akan kita potong dan lanjutkan ke video part ketiga untuk membuat denah dengan cara cerdas. Untuk itu, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kita lanjut di part ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.